Setelah tes Mandalika berjalan diwarnai dengan hujan dan lintasan kotor hingga menyebabkan pebalap terjatuh, benarkah tes Mandalika berakhir tidak sesuai dengan jadwal? Kini Custom Racing bakal merangkum informasinya sebagai berikut. Sirkuit kotor pelajaran penting MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2022 yang digelar pada 20 Maret mendatang mendapatkan pelajaran penting pada hari pertama tes MotoGP Mandalika. 2 hari jelang tes digelar, MotoGP merilis jadwal tes MotoGP Mandalika dimulai pada pukul 9 WITA atau 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 WITA atau 18 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi pelaksanaan tes MotoGP Mandalika tidak sesuai dengan rencana. Dalam tes itu sirkuit Mandalika ternyata kotor akibat debu dan tanah yang bertebaran di lintasan. Pihak MotoGP melalui unggahan di Twitter menyebutkan kotoran lintasan karena hujan yang mengguyur kawasan Mandalika semalam. Hujan semalam yang didukung dengan pembangunan sarana pendukung sirkuit untuk MotoGP Mandalika jadi faktor lain sirkuit Mandalika kotor karena tanah. Akibat masalah itu, tes di MotoGP Mandalika tersebut harus dihentikan sementara. Pemberhentian dilakukan setelah tes berjalan selama 1 jam. Pebalap dan sejumlah tim MotoGP pun ramai mengunggah kondisi motor serta seragam balap mereka yang kotor karena lumpur di lintasan. Trek kotor, berdebu, dan berlumpur bukan pemandangan baru di MotoGP. MotoGP Qatar di sirkuit Losail merupakan salah satu seri yang kerap bermasalah dengan trek yang kotor karena memang lokasinya yang dikelilingi oleh pasir. Hanya saja saat tampil di Losail, pebalap dan juga tim tidak ramai menyampaikan keluhan mereka mengenai kekotoran tersebut. Kotornya sirkuit Mandalika karena debu dan juga lumpur ini sangat disayangkan. Terlebih lagi, MotoGP memiliki level di atas World Superbike atau WSBK yang sudah digelar pada November 2021 kemarin. WSBK Mandalika semestinya jadi pelajaran yang amat penting bagi Mandalika Grand Prix Association. Pada event WSBK Mandalika, situasi lebih buruk terjadi. Hujan deras membuat Reinis di sirkuit kewalahan mengatasi pembuangan air. Akibat persiapan kurang maksimal, ajang itu harus mengalami penundaan pada race pertama gara-gara hujan yang turun pada hari H. Karena penundaannya tidak bisa ditoleransi itu juga, sesi Superpole harus dihilangkan. Sehingga WSBK Mandalika hanya menggelar race pertama dan juga race kedua. Sayangnya situasi di WSBK Mandalika tidak langsung diantisipasi oleh MGPA selaku pemilik gawean tes MotoGP Mandalika. Peristiwa WSBK Mandalika terkesan diabaikan. Kejadian tes MotoGP Mandalika tidak separah pada saat WSBK Mandalika, namun itu tetap mengganggu pebalap dan juga tim MotoGP yang bisa berdampak pada citra Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara. Kotornya sirkuit Mandalika merupakan masalah serius yang tidak perlu terjadi pada MotoGP Mandalika pada 20 Maret nanti. Terlebih lagi, para pebalap seperti Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Maverick Vinales, hingga Alex Rins berani menemui CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta memprotes kondisi sirkuit Mandalika dengan alasan karena faktor keamanan dan juga keselamatan. Akibatnya tes MotoGP Mandalika mendapatkan ultimatum. Apabila lintasan tidak bersih total, tes itu harus berakhir lebih awal dari jadwal semula. Aduan pebalap kepada Dorna Sport merupakan peringatan keras kepada MGPA. MGPA perlu memberikan perhatian khusus atas peringatan tersebut yang terkait dengan keselamatan dan juga keamanan pebalap. Sementara itu sejumlah pebalap terjatuh ketika menjajal sirkuit Mandalika dalam ajang tes MotoGP 2022. Menurut keterangan Motosiklismo, ada 3 pebalap yang terjatuh bersamaan di tikungan 10 Mandalika. Runner-up MotoGP 2021, Francesco atau Pecco Bagnaia, jadi salah satu pebalap yang terjatuh di sesi tes hari pertama. Bagnaia tidak mengalami masalah serius akibat insiden ini. Kecelakaan kecil untuk Bagnaia, pebalap dalam kondisi bagus dan sudah memeriksa data ritme kecepatan, tulis Ducati dalam akun Twitter milik mereka. Pebalap PR46 Racing Team Marco Bezzecchi juga jadi sosok yang terjatuh. Bezzecchi terjatuh ketika melibas tikungan ke-10. Tidak ada masalah berarti bagi pebalap asal Italia tersebut. Pebalap lain yang juga terjatuh adalah Fabio Di Giannantonio. Pebalap asal Gresini Racing ini juga terjatuh di momen tersebut. Sebelumnya tikungan 10 sirkuit Mandalika sudah jadi sorotan mantan pebalap Simon Cravar. Menurut Cravar, tikungan ke-10 merupakan salah satu dari 2 tikungan di sirkuit Mandalika yang jadi titik heartbreaking bagi para pebalap. Tes MotoGP Mandalika merupakan persiapan akhir bagi para pebalap sebelum menyambut musim baru MotoGP 2022. Selain pengenalan sirkuit Mandalika yang bakal menjadi salah satu tuan rumah MotoGP 2022, tes MotoGP ini juga berguna untuk mematangkan persiapan pebalap dan juga tim mekanik terkait dengan performa motor. Tes MotoGP ini juga berguna untuk mematangkan persiapan pebalap dan juga tim mekanik terkait dengan performa motor. Balapan MotoGP 2022 bakal dimulai di MotoGP Qatar pada 5 Maret. MotoGP Mandalika kemudian jadi seri kedua yang bakal digelar pada 20 Maret. Demikianlah tadi informasi yang dapat Custom Racing rangkum.